Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa Ihsan. kabar Mas Tony? Semoga Alhamdulillah sehat sehat selalu, walafiat. ndak kena long COVID atau apa ya. Iya, Ah, Pak Ihsan. hmm, Udah nggak ada COVID ini. udah nggak ada ya, tapi belum Kopat, dicabut tuh kopat PPKM. ada COVID-nya yang Oh, kopatnya ada. Karena nanti kalau udah nggak ada COVID, nggak boleh demo. Apa COVID masih ada, Mas Tony itu PPKM. Ini barusan saya baca mahasiswa BEM ini 11 April rame lagi. Tapi hampir nggak ada media mainstream yang mengungkapnya. Selain itu mungkin Mas Tony bisa jelaskan ini Jakarta ini kan masih menjadi sorotan ya, walaupun status ibu kotanya sudah disingkirkan ke mana? Nanti kita bilang jin salah lagi kita di sana. Tempat di ujung Kalimantan sana. Para pendengar tahu kan bahwa DKI Jakarta ini dapat lagi prestasi ya, SAKIP. Apa tuh SAKIP tuh sistem akuntansi instansi pemerintah dan reformasi RB. Nilainya hampir 80 yang selama ini nggak lebih dari 50-an gitulah. Luar biasa. Di tengah-tengah sorotan urusan Jakarta International Stadium yang bentar lagi masyarakat dapat menikmati dalam Idul Fitri, belum lagi urusan mobil Formula E yang ternyata setrumnya Mas Tony itu luar biasa. Apalagi kalau politisi ikut-ikut nimbrung di sana. Wah, macam kesetrum, ada yang jungkir balik juga itu kena setrum Formula E itu. Silakan Mas Tony lah bincang-bincang putar-putar urusan itu, nanti ada yang lain lagi kita akan bincang. Nah, silakan Mas. iya memang Jakarta selalu menjadi sorotan. Sorotan itu bisa lahir dari buzzer munculnya, bisa juga munculnya dari prestasi gubernur. Ini aja sebenarnya yang seringkali memunculkan isu berkaitan dengan DKI khususnya gubernurnya yaitu Anies Rashid Baswedan. Yang terakhir, bukan terakhir ya, yang terbaru dan kemungkinan bukan yang terakhir karena tahu-tahu ada prestasi lagi. Bisa dikatakan setiap 3 bulan itu ada penghargaan kepada gubernur, 3 bulan lagi ada penghargaan. Masyarakat dibuat kaget karena memang kinerja gubernur seringkali silent. Jadi dalam konteks ini Anies seperti konsisten dengan apa yang diucapkan. Saya tidak akan menjawab itu semua dengan kata-kata, tapi saya akan menjawab dengan hasil kerja dan prestasi. Dan memang betul, tahu-tahu ada SAKIP gitu kan, sistem akuntabilitas tentang keuangan pemerintahan, ya keuangan instansi pemerintahan. Jadi orang kan nggak tahu gitu kan, mula-mula apa itu kan, tahu-tahu muncul lagi SAKIP gitu kan. Dan yang spektakuler, ini saya bisa katakan spektakuler karena memang kenaikannya luar biasa. Kalau selama 7 tahun, ya, era 3 gubernur, yaitu Pak Fauzi Bowo, kemudian dilanjutkan Pak Jokowi, lanjutkan Ahok, itu antara 0, sampai 1, tingkat kenaikannya. Sangat-sangat kecil sekali itu. Terus kemudian khususnya pada eranya Pak Jokowi dan Ahok ya. Kemudian kalau dilihat dari 3 gubernur mulai dari 2010 itu tingkat kenaikannya tidak sampai 6 digit ya, angka 6 gitu ya. 60-an. Tetapi kalau masa Pak Anies Baswedan selama 5 tahun itu tingkat kenaikannya 15, artinya lebih dari separuh dari masa sebelumnya selama 7 tahun. Dan ini juga menurut saya setiap tahun ada kenaikannya sekitar 1, sampai 6. Sementara kita lihat selama 7 tahun kenaikannya per tahun itu 0, sampai 1, Jadi ini layaklah yang kemudian dianggap memang Anies ini exceptional person, berbeda. Kenapa? Karena memang Anies ini mampu membuat sebuah lompatan yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ini bukan dalam rangka mengecilkan jasa-jasa pemimpin sebelumnya. Kita harus apresiat kepada semua yang sudah diperbuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya karena mereka juga menanam jasa yang cukup luar biasa, tapi memang Anies ini agak berbeda.
ya mampu membuat sebuah lompatan. Belum pernah Jakarta mendapatkan nilai A dalam konteks sakit gitu. Sampai kemudian 80,10. Ini menurut saya adalah sebuah prestasi yang spektakuler. Entah apalagi nanti prestasi yang ada yang nadanya, narasinya atau istilahnya tidak dikenal oleh masyarakat dan baru dikenal ketika itu muncul. Ya, rupanya memang Anies cukup menguasai dalam semua hal terkait dengan DKI Jakarta. Jadi semua hal itu secara seimbang itu digarap gitu kan. Nah, ini yang kemudian orang menganggap layaklah Anies kemudian dia menjadi presiden. Rakyat menginginkan tipe seperti inilah yang di masa yang akan datang patut untuk didorong menjadi seorang pemimpin bangsa, karena memang integritas, kapasitasnya juga oke, di mana Anies menggarap bekerja secara serius. Yang kedua, Anies bekerja secara terukur dengan hasil-hasil yang terukur. Yang ketiga, Anies bekerja dan hasilnya melampaui pemimpin-pemimpin sebelumnya, dan melampuinya itu ibarat meloncat, bukan hanya bertahap gitu. Ini menurut saya yang membuat rakyat atau banyak pihak mendorong Anies atau menginginkan Anies untuk menjadi presiden di 2024. Apalagi besok kemudian ada ada Formula E yang mampu menampung 10.000 penonton. Ya, kita berharap 50.000. Semua yang selama ini mengkritik, semua yang selama ini berupaya untuk impeachment, semua yang selama ini meragukan, itu layaknya diberikan hadiah berupa tiket untuk bisa ikut menikmati Formula E. Semoga Anies mendengar, semoga wakil gubernur yang dalam konteks ini banyak bicara sebagai juru bicara tentang Formula E mendengar agar disiapkan tiket kepada mereka yang selama ini meragukan, mencurigai, kemudian mengecilkan, dan juga bahkan mendorong agar Formula E melahirkan impeachment. Ini mohon dengan sangat harapan kami semua agar disiapkan tiket untuk mereka supaya bisa ikut menikmati. Kalau sudah ikut menikmati kan mereka ada kepuasan juga. Berbagi kepada mereka, apalagi bagi tiketnya itu puasa ini sedekahnya besar. Wah. Luar biasa. Tapi nampaknya kalau puasa ini undangannya Anies itu untuk sholat Id bersama di Jakarta International Stadium yang sudah 98 dikit lagi. Kok masih dikit? Kenapa? Ternyata hanya tinggal roda pengiring daripada penutup atap yang luar biasa itu di sana. Akan mendapat pengalaman bagi yang sholat Id di sana. Begitu katanya, karena ubinnya pun itu ubinnya. Jadi lantainya itu sudah sudah dibikin sesuai dengan arah kiblat. Kan sebuah inovasi yang luar biasa juga itu. Gimana Mas Tony? Udah pernah ke sana Mas Tony? Itulah Anies ini tipe orang yang agak orang yang cukup detail, orang yang dalam tanda kutip perfeksionis. Orang yang dalam tanda kutip perfeksionis. Jadi melakukan segala sesuatu itu dengan pertimbangan yang holistik gitu loh, menyeluruh. Ya. Dan memang itu didesain untuk menghadap kiblat, bukan dalam kerangka untuk sholat Id saja, tapi mengantisipasi karena memang mayoritas warga DKI, mayoritas yang ada di Jabodetabek, ya mayoritas jakmania penonton bbola itu adalah beragama Islam. Sementara bola seringkali berdesak-desakan mereka ngantri untuk masuk dan untuk keluar itu soalnya adalah bisa makan waktu dan itu bisa melewat waktu sholat. Karena itu tempat parkir segala didesain untuk menghadap ke kiblat agar ketika kesulitan atau waktu yang terbatas mereka bisa sholat di tempat. Itu desainnya. Jadi memikirkan kepentingan dan kebutuhan para pengguna JIS, Jakarta International Stadium. Ini yang kemudian diperhitungkan, ya, bukan untuk kepentingan siapapun, tapi kepentingan mayoritas promosi yang juga pada saat itu bisa terkendala karena faktor ngantri atau faktor-faktor yang lain. Karena itu ketika mereka parkir, ketika mereka
mengalami kendala apapun, mereka bisa menjalankan sholat di tempat. Sulit untuk mendapatkan air, katakanlah harus ngantri untuk mendapatkan air, sementara waktu terbatas, mereka bisa tayamum dan pada saat itu mereka bisa sholat di tempat. Karena itu bagi Jakmania yang sudah bangga dengan lahirnya JIS Jakarta International Stadium yang menjadi sebuah kebanggaan, maka diharapkan ya jangan meninggalkan sholat ketika memang yang umat Islam khususnya ya, yang mau nonton bola atau yang mau datang ke Jakarta Islam International Stadium itu. Jadi bawalah mungkin sajadah kecil yang bisa dilipat itu, sewaktu-waktu bisa menjalankan sholat. Bagus juga kiranya menurut saya manajer Jakmania gitu kan, atau ketua Jakmania selalu memberikan informasi soal ini agar tidak meninggalkan sholat. Ini kan juga bagian daripada dakwah juga, bagian daripada keinginan kalau makin banyak orang rajin sholat, anak milenialnya kan makin bermoral. Kalau makin bermoral, maka Jakarta akan menjadi lebih baik kan. Mas Tony, ini masalah lain ini 14 Februari 2024 jadi nggak sih pemilu, Mas Tony? Karena kan para mahasiswa sudah ingin dengar langsung. Ini para politisi juga sudah makin kebingungan ini. Kalau kata orang macam orang kontrak nih 5 tahun, orang mau perpanjangan kontrak kan yang punya rumah bingung ini. Ini jadi apa enggak sampai masa 2024? Kalau dipasang iklan nanti kan ada yang tersinggung gitu buat mereka mencalonkan jagoan-jagoannya. Bagaimana Mas Tony ini? Isu yang satu ini masih terus bergulir. Ya, kalau soal jadi atau tidak itu perlu bertanya yang di atas langit ini. Wah, itu dia. Ini kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka kalau kata mantan ketua BIN Samsir Siregar, sambil lari pagi dia mengatakan kita lihat nanti setelah lebaran katanya, ya, kan? Betul. Mei, April, Mei, Juni lah ya. Ada apa itu? Menurut saya ini sangat serius, sangat serius. Nah, jadi ini ada dua belah pihak. Pihak yang satu menginginkan itu untuk ditunda pemilu, pintunya ditunda pemilu itu harus amandemen. Kalau sudah amandemen, bisa bukan hanya tunda pemilu, tapi di situ akan terjadi 3 periode. Kalau 3 periode sukses dan kemudian Pak Jokowi dengan wakil siapapun, mungkin wakilnya Pak Luhut menang, kan? Ya, maka kemudian selanjutnya bisa seumur hidup. Ini pintu, ini tembok yang paling tinggi, ini tembok yang paling tebal, ini tembok paling kuat. Kalau ini jebol, maka tembok-tembok ke depan, belakangan itu akan tipis, itu pendek, itu ringan. Ya. Mudah untuk membuat presiden seumur hidup. Ini kuncinya. Maka amandemen. Dan kalau amandemen dibuka, ya, ini dan sukses, ya, sukses dalam pengertian sepertiga misalnya yang mengusulkan dari anggota MPR, kemudian setelah itu dihadiri oleh 2/3 anggota MPR, kemudian setelah itu diketuk palu dengan persetujuan 50+1, gitu kan, maka menjadi konstitusional dengan catatan, ya sekali lagi dengan catatan Indonesia tidak meledak. Karena ini saya berbasis kepada analisis teori konflik, ya, ini bisa meledak. Kita hitung, coba. Ini kita perlu ingatkan kepada pihak-pihak yang terlalu latah, merasa kuat, kemudian memaksakan diri untuk 3 periode. Pertama, ya, lebih berbasis kepada survei lebih dari 70%. Memang hal-hal lain berbasis survei lebih dari 70% tetap dipaksakan, itu resikonya tidak besar. Tapi coba kita lihat, di antara 70% lebih ini adalah tidak hanya mereka. Yang pertama adalah mereka yang selama ini cukup kecewa dengan tata kelola pemerintah. Ini ada pihak-pihak yang jumlahnya cukup banyak yang begitu kecewa terhadap bagaimana komunikasi pemerintah, pola pemerintah mengelola negara, kemudian ada faktor bagaimana
ketegasan hukum yang masih dipertanyakan, ada faktor Omnibus Law, ada faktor KPK, ada faktor macam-macam lah, gitu kan, yang intinya kemudian membuat banyak pihak kecewa, dan kekecewaan itu masih bisa ditahan sampai 2024. Ketika kekecewaan itu ya tidak bisa mendapatkan ruang di 2024 untuk diledakkan, maka dia akan meledak dengan isu atau trigger yang namanya penundaan pemilu atau pemilu 3 periode. Ini satu. Yang kedua, sementara di sisi yang lain, yaitu para pendukung Pak Jokowi, mereka pecah. Sebagian mereka yang khususnya pro demokrasi itu tidak setuju. Sebagian mereka mengatakan bahwa ya kami mendukung dengan segala cara Pak Jokowi 2 periode sampai tuntas. Jadi kalau kemudian mau nambah, ya baik itu penundaan pemilu atau 3 periode, kami tidak setuju dan kami kecewa. Itu bisa dibaca dari survei, dan dari survei. Kemudian kita lihat akademisi dan mahasiswa, ya. Kemudian para intelektual itu betul-betul melakukan perlawanan cukup keras soal ini, karena ini dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap demokrasi. Ya. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa partai-partai ini itu juga menentang, terutama adalah PDIP. Ini menjadi faktor utama menurut saya. PDIP menentang no amandemen, no penundaan pemilu, no 3 periode. Dan kemudian suaranya sampai hari ini masih cukup konsisten karena ada banyak faktor kenapa PDIP seketat itu. Satu, memang karakter Ibu Mega dalam tanda kutip punya rekod orang yang konstitusional. Yang kedua, kalau ini 3 periode atau penundaan pemilu, ini juga bisa menjadi ancaman sebuah proses pragmatis dari suksesi kepemimpinan di PDIP. Kemudian yang selanjutnya tentu memiliki alasan-alasan bagi PDIP ketika setuju, maka ini akan menjadi sebuah ancaman bagi suara atau elektabilitas PDIP itu sendiri. Maka ini momentum tepat bagi PDIP untuk menyuarakan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dan yang keempat, PDIP sudah membaca bagaimana tingkat kemarahan dan resistensinya terhadap rakyat akan penundaan pemilu. Kalau isu-isu yang lain yang seringkali dikhayalkan oleh sejumlah pihak, ini trigger, bahwa Pak Jokowi itu tidak sampai 2 periode, itu lebih banyak sebagai sebuah khayalan tanpa memiliki data yang akurat. Tapi kalau penundaan pemilu, saya pikir ini bisa menjadi trigger yang serius. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat ada sejumlah elit yang sedang menunggu di tikungan, dan mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, tahu bagaimana mengelola massa untuk menjadi barang yang bisa diledakkan. Dan pada akhirnya ya mereka berselancar di atas gelombang massa ini. Dan mereka pemain-pemain yang cukup profesional dalam konteks ini. Nah, ini di Tenggarai ada pihak-pihak seperti itu yang sedang menunggu di tikungan. Ya biasanya kalau ketika terjadi sebuah ledakan, ya orang yang menikmatinya yang berselancar, rakyat tetap menjadi jumlah massa yang banyak dan menciptakan gelombang saja. Ya sampai kemudian pergantian pemimpin, rakyat hanya menjadi gelombang. Ini yang kemudian terjadi. Karena itu kami sebagai rakyat berharap bahwa kita tidak ada amandemen, ikuti konstitusi, jangan mengambil risiko terhadap bangsa ini yang sudah utuh, biarlah berjalan sesuai dengan aturan main seperti pasal 7 di mana presiden itu dipilih selama 5 tahun dan bisa dipilih sekali lagi selama 5 tahun, di situ untuk tidak dirubah. Jadi kalau kemudian nanti akan ada amandemen pasca 2024, silakan, tapi tidak membahas tentang ini, tapi bahasanya tentang hal yang lain yang lebih fundamental, bukan terkait dengan pemilu. Kita sudah cukup baik dengan menginsafi Orde Baru pada saat itu dengan 2 periode. Ya, Mas Tony. Ada orang pintar bilangnya, ya, ini kan kalau bisa diperpanjang tentu bisa juga diperpendek. Saya pernah dengar dari profesor matematika ini ada sebuah pola kalau matematika entah gimana ya. Kan di Solo 2 periode enggak tuntas, di Jakarta 2 periode enggak tuntas. Apakah pola ini akan berulang gitu? Itu yang dibilang hayalan tadi oleh Mas Tony itu. Bagaimana Mas Tony?
Ya, memang ada upaya pihak-pihak tertentu untuk terus merasa kuat, merasa bisa menjadi pemain caturnya, bisa mengatur semua pihak sesuai dengan ritme yang diinginkannya untuk sampai 3 periode atau untuk sampai penundaan pemilu. Dan itu sudah melakukan lobby dari semua kekuatan civil society, mulai dari ulama, kemudian mahasiswa, BEM, terus kemudian partai, lalu akademisinya sudah disiapkan untuk membuat dasar akademiknya gitu. Nah, ini sudah semacam dipersiapkan, tetapi perlawanan saya melihat hitung-hitungan kekuatan. Jadi kalau saya menggunakan teorinya Ibnu Khaldun, yang menang itu bukan yang baik, yang menang itu yang kuat. Kalau saya lihat, kan, yang kuat sekarang adalah yang menentang dan melawan terhadap upaya untuk 3 periode atau upaya untuk penundaan. Jadi memang faktanya yang menang itu adalah yang kuat, bukan yang baik. Dalam konteks ini kita terbebas dari nilai ketika kita menerjemahkan dalam konteks deskriptif ya. Kita berharap sih sebagai sebuah harapan, cita-cita, keinginan, nilai itu harus menjadi nomor 1. Tetapi bagaimanapun ketika terjadi sebuah persaingan, ketika terjadi sebuah pertarungan, ketika terjadi sebuah kompetisi, maka pemenangnya sesuai dengan sunatullah itu adalah yang kuat. Apakah kemungkinan itu terjadi sebelum 2024? Kalau ini dipaksakan, itu bisa terjadi. Ini berbasis analisis teori konflik ya. Bisa terjadi karena kuatnya penolakan terhadap upaya untuk penundaan pemilu atau 3 periode gitu. Dan sebagaimana yang saya jelaskan tadi, saya sudah menulis 3 hari yang lalu judulnya jangan ada tragedi. Ya, itu jadi jadi tajuk kita kemarin tuh. Iya, ada stabilitas politik karena ini juga stabilitas keamanan, ini menjamin stabilitas ekonomi. Kita bisa bayangkan saat ini kenaikan BBM begitu dahsyat, kemudian minyak goreng cukup tinggi naiknya, PPN juga naik dari 10 menjadi 11%. Dan secara berbarengan pasca pandemi, ketika pandemi ada kontraksi ekonomi 2 kali. Itu pertumbuhan ekonomi negatif, tapi terjadi kontraksi, kemudian rakyat sedang berproses untuk recovery, sudah dihadapkan kepada kenaikan PPN, dihadapkan kepada kenaikan BBM, dihadapkan kepada kenaikan minyak goreng, otomatis harga-harga ikut naik. Ini juga menjadi sebuah keprihatinan, tetapi rakyat nampaknya masih cukup bisa menerima, tetapi untuk penundaan pemilu memang agak sulit menerima. Insya Allah. Wah, luar biasa Mas Tony bincang-bincangnya. Sudah tak terasa hampir 30 menit kita sudah bincang-bincang. Terima kasih Mas Tony pagi hari ini menemani kita atas amatannya. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk negeri kita ini. Terus menulis Mas Tony karena perlu ada pencerahan atas perjalanan bangsa kita ini. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.